Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'alimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi, membersamai dimanapun teman-teman berada. Ya, kita sama-sama belajar, dan tentunya sebelum kita mulai, saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman sekalian yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya malam hari ini? Pagi hari ini. Mohon maaf ya, kemarin kita belum bisa live karena kebetulan paginya mati lampu, terus seharian ada aktivitas sampai malam, jadi malamnya kemarin pun kita belum bisa mendampingi dan membersamai teman-teman sekalian. Tapi insya Allah pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu, kesehatan, ya, dan segala macamnya untuk akhirnya kita bisa berjumpa, berkumpul karena Allah, karena Rasulullah, dan tentunya karena Al-Quran. Gimana teman-teman kabarnya pagi ini? Sehat insya Allah? Semoga teman-teman semua sehat, tidak kurang suatu hal apapun. Semangat spiritnya untuk selalu dekat dengan Al-Quran, belajar membaca Al-Quran terus tetap sama, ya, tetap dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi, ya. Insya Allah kita akan mulai belajar lagi seperti biasa. Kita akan belajar dari mulai, kita akan bedah tajwid dimulai dari huruf, ya, harokatnya juga, hukum tajwidnya sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Teman-teman sudah siap? Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik wakaf ibtida itu harus ada pembahasan khusus, Kak Bang Ari Gunawan. Ada hubungannya dengan pemaknaan ayat. Nah, sekarang dipermudah wakaf ibtida itu dengan kemudahan tanda tanafus. Wakaf ibtida itu panjang bahasanya, Kak, dan harus ada, kalau pengen betul-betul bahas wakaf ibtida itu harus tahu tentang kaidah makna ayatnya. Maka mau gak mau sebenarnya kita harus belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Panjang itu, ya. Oke. Nah, kalau mau nanti ikuti kelas intensifnya insya Allah. Kalau nanti kita sudah memiliki kapasitas yang lebih, kita sampaikan itu, ya. Nah, sekarang kemudahan untuk wakaf ibtida itu apa? Fitur Al-Quran, ya. Nah, nanti ada bahasannya panjang, Kak. Wakaf ibtida itu ada ghairu tam, wakaf kafi, wakaf qobi, wakaf hasan, dan sebagai macamnya, ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah masuk ke ayat 29 dari surah Al-Qiyamah, tapi baru kita bahas sampai ke huruf lamnya saja. Sisanya masih banyak, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama belajar, ya, membaguskan ngaji kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Kita mulai ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-29-nya sebanyak 2 kali sampai 3 kali ya. Praktekkan segala apa saja yang sudah kita ketahui cara bacanya ya. Kita sempurnakan dari segi hurufnya, makhrajnya, sifatnya, harokatnya, ya, dan hukum tajwidnya. Kita mulai. Waltaffatis saqu bis-saq.
waltaffatis saqu bis-saq. Sekali lagi. Waltaffatis saqu bis-saq. Oke. Tadi kemarin kita sudah bahas sampai ke huruf lam ya, teman-teman. Sampai sini. Insya Allah berarti akan kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu huruf apa? Nah, yang ini teman-teman, yang saya tandai dengan warna hijau. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya itu adalah huruf ta. Ya, kita kenalan sama huruf ini ya. Namanya adalah huruf ta. Jadi ketika dia belum punya harokatun, memang dia sudah nama aslinya diiringi dengan vokal A, yaitu ta. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf ta ini teman-teman sekalian? Nah, kalau kita belajar konsep belajar baca Quran dari awal, teman-teman, ada kaidah-kaidah yang jangan sampai kita loncat. Jadi gini, esensi atau inti dari pembahasan tajwid itu dimulai dari huruf. Nah, pembahasan huruf yang pertama yang harus kita ketahui adalah terkait dengan makhrajnya. Jadi, setiap huruf hijaiyah dari alif sampai ke huruf ya itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari setiap huruf hijaiyah? Contohnya di sini yang kita bahas adalah huruf ta. Nah, di mana makhraj dari huruf ta? Di mana tempat keluar dari huruf ta? Nah, huruf ta itu dilafalkan makhrajnya dari mana? Nih, kita lihat dulu deh harokatnya. Huruf ta-nya berharokat atau bersukun dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Ternyata huruf ta-nya dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi hidup. Maka nanti teman-teman di buku saya sendiri, yang namanya buku Seru Hijaiyah, teman-teman sekalian, itu bisa kita cek, teman-teman. Ketika huruf tak berharokat, misalnya gitu ya, tak berharokat. Saya cari dulu sebentar halaman tak berharokatnya ya di buku saya. Sebentar. Nah, misalnya nih, ketika huruf tak berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, kita coba pindah lihat di poin kedua. Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, jadi nanti di buku kita jelaskan. Jadi, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, khususnya ketika berharokat adalah jangan sampai ujung lidah kita menjulur ke area luar mulut. Contoh ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ini seringkali dilafalkan dan dilafalkan tanpa sadar. Oh iya ya, ternyata ujung lidah saya ketika melafalkan huruf ta melet-melet seperti ini. Ta, ti, tu. Maka ini suatu ketidaksempurnaan. Lantas sebenarnya huruf ta itu dilafalkan seperti apa? Ya tadi kita lihat sekarang makhrajnya. Jadi setiap huruf hijaiyah punya aturan. Tadi apa namanya? Makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Makhraj ta berarti artinya adalah tempat keluar dari huruf ta. Di mana? Nah, dalam istilah tajwid namanya adalah torful lisan. Torof itu artinya ujung, lisan itu artinya lidah. Torful lisan berarti ujung lidah. Ya, ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wato wadaluwata min huwa min ulyas sanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, ini kan teksnya ya secara tekstual, tapi kan kita bingung ya kalau cuma lihat teks, maksudnya ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas itu yang seperti apa? Oke, sekarang kita kenalan. Teman-teman sekalian, sekarang kita coba berkenalan dulu dengan organ-organ huruf ta. Seperti apa? Oke, perhatikan. Ya, kita jadi mode dokter bedah mulut dulu nih. Teman-teman, ini ceritanya adalah organ kita. Nah, huruf ta itu dilafalkan dari mana? Nih, yang disebut dengan ujung lidah adalah bagian yang saya tunjuk dengan pulpen ajaib saya. Nah, ini namanya ujung lidah. Ya, atau yang disebut dengan torful lisan tadi. Nah, disentuhkannya si ujung lidah ini kemana? Disentuhkannya ke pangkal gigi seri atas. Nah, mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Oke, kenalan. Ini namanya adalah gigi seri atas, teman-teman. Nah, bagian pangkalnya itu yang mana? Bagian pangkalnya itu adalah bagian tempat tumbuhnya di sini, bagian dalam. Nah, ini gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nah, itu yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Jadi, ketika kita melafalkan huruf ta itu, lihat teman-teman, perhatikan, izin. Si ujung lidah kita ini yang tadi di sini nempelnya ke pangkal gigi seri atas di sini, ya, di sini. Tuh, sehingga ya gambarnya itu nanti kurang lebih seperti ini. Nah, lihat titik berwarna hitam. Jadi si ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Titik hitam ini menjadi ilustrasi persentuhannya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah lafalkan seperti ini, kita lihat ternyata ujung lidah huruf ta itu tidak keluar mulut ya.
Tidak digigit, tidak menjulur, tidak melet, tidak nongol, ya, tidak seperti ini sekali lagi. Ta, tapi berada di dalam area mulut kita. Ta, ti, tu. Oke, sehingga nanti kalau kita pengen lebih jelas lagi, kita ikhtiarkan dengan fitur yang ada di buku saya. Signatur di buku kami apa? Namanya fitur scan QR code video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Nah, kita scan barcode di sini dan kurang lebih nanti akan keluar ilustrasi bagaimana huruf ta dilafalkan. Misalnya saya izin pause dulu ya, teman-teman silahkan perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh pelafalan huruf ta. 1, 2, 3. Nah, lihat, ulang lagi. Nah, lihat pergerakan dari ujung lidah kita yang menyongsong ke pangkal gigi seri atas kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Lagi 1, 2, 3. Nah, jadi si ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Oke? Ya. Nah, sehingga bentuk prakteknya gimana? Kita mulai ya. Kita coba praktek bareng-bareng. Teman-teman ikutin dari rumah ya. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, it, ti, ut, tu. Nah, seperti itu huruf ta dilafalkan. Ya, jadi ketika nempel teman-teman suaranya tertahan. At ketika ujung lidahnya nempel seperti ini, izin. Nah, ketika nempel suaranya tertahan. Ketika dia lepas ujung lidah dari pangkal gigi seri atas, keluar percikan nafas. Oke? Ketika nempel sifatnya tertahan suara, ketika lepas keluar percikan nafas. Nah, nanti nyambung di buku kita juga ada pembahasan sifat nih. Sifat dari huruf ta, lihat kita bahas 2 poin awal. Apa tadi? Ada hams dan syiddah. Hams itu terpercik nafas, dari segi nafas ada keluar percikan nafasnya, dari segi suara dia tertahan. Oke, jadi sifat syiddahnya ini dia tertunaikan ketika ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas, ketika lepas keluar percikan nafasnya. Paham? Contoh misalnya, nih. Kita coba teman-teman, kita coba praktekkan lagi ya. Kita coba ulang lagi ya. Perhatikan. Ketika ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas, dia tertahan suaranya. Ketika lepas, dia keluar percikan nafas. Coba ya. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, it, ti, ut, tu. Jadi ketika dia nempel makhrajnya, tertahan suaranya. Ketika dia lepas dari makhrajnya, keluar percikan nafasnya. Gitu ya. Oke, maka sekarang teman-teman tinggal praktekkan dalam pelafalan, dalam contoh ayat. Contoh apa? Ini. Nah, maka huruf ta-nya di sini kita baca ta, ti, tu, keluar dengan percikan nafas. Ta, ti, tu. Cuman sekarang pertanyaannya adalah, Bang, huruf ta di sini dibaca tetap dengan vokal A atau berubah jadi vokal I atau vokal U, Bang? Jawabannya, lihat harokatnya. Huruf ta-nya di sini dia berharokat apa gitu ya teman-teman sekalian. Harokatnya harokat baris atas, Bang. Oke, berarti kita kenalan sama baris atas. Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, ada yang tahu nggak namanya harokat apa? Maaf ya sambil batuk nih. Namanya adalah harokat fathah namanya teman-teman. Oke, kita tulis di atasnya. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka si huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal A. Oke, maka huruf ta-nya tetap dibaca menjadi ta. Itu ya, nggak berubah jadi ujung-ujung i, ti, ataupun vokal u, tu. Tidak, dia tetap dibaca vokal A karena berharokatnya berbaris A, berbaris atas. Oke, pelan-pelan. Nah, sekarang kita fokus ke harokat baris atasnya dulu. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas fathah ya, keluar dengan tetap bunyi vokal A, tandanya dia mesti dibaca dengan keadaan yang tipis. Apa? Dia mesti dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke? Ya, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tebal, teman-teman sekalian, huruf yang karakternya tebal itu akan terdengar condong seperti vokal O. Contohnya misalnya was-samaa'i wat-thariq. To adalah huruf yang tebal.
Maka ketika huruf to berharokat baris atas, dia tidak akan terdengar seperti vokal a, ta, tidak. Tapi o, terdengar seperti vokal o. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Ya, oke. Jadi sekali lagi, kalau ada huruf yang teman-teman dengar dia condong pada vokal o ketika dia berharokat atas atau fathah, maka dia huruf tebal. So, bo, po, wo, ho, go, ko, dan yang lainnya. Kalau ketika dia vokalnya o ketika fathah, berarti dia sedang dibaca tebal. Tapi kalau sebaliknya, dia tetap dibaca dengan vokal a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. A, ba, ta, sa. Nah, maka kita cek berarti huruf ta di sini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal. Tentu saja tipis, dibaca tipis. Nah, maka dia bukan dibaca tebal. Kita hapus lagi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memastikan kalau vokal a fathah kita ini pada huruf ta itu mendapatkan kadar tipis yang dimaksud? Nah, gimana caranya? Caranya kita sering analogikan dengan BMSS. Nah, apa itu BMSS? BM itu artinya buka mulut, teman-teman sekalian. Jadi dibuka mulutnya, tapi ketika dibuka ada sedikit senyuman. Ada sedikit senyuman. Jadi ketika kita baca, jangan sampai dibaca seperti ini. To. Enggak, tapi ta. Ada seolah seperti sedikit senyumnya. Ya, biar apa? Biar karakter tipisnya itu lebih terjaga. Kenapa kita analogikan sedikit senyum? Karena biasanya ketika kita senyum, lidah kita akan lebih rileks, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis adalah dua sifat itu. Istifal namanya, pangkal atau lidahnya rileks. Invitah, rongga mulutnya terbuka. Analogi yang kita sampaikan kepada teman-teman dengan cara buka mulut sedikit senyum. A, ba, ta, sa. Jangan sampai o, ba, ta, sa. Gitu teman-teman. Baik, tahan. Sampai sini bisa difahami atau tidak? Yang sudah mulai paham, yang sudah mulai bisa mengikuti, boleh komen angka 1. Ya, boleh komen cukup angka 1 saja. Gak usah komen paham, cukup komen angka 1 saja. Biar teman-teman simple komennya ya. Boleh komen cukup angka 1 saja. Masya Allah, terima kasih atas responnya teman-teman sekalian. Jelas ya insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas interaksinya, terima kasih atas responnya, terima kasih atas keaktifannya. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, ya. Walta, ta. Tipiskan pelafalannya, jangan sampai to. Gitu. Oke, sekarang ini saya izin hapus. Kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman sekalian, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ya, kita sudah huruf ta sudah ya. Udah, sekarang kita saatnya move on. Huruf ta dengan harokatnya sudah, move on ke huruf berikutnya. Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf fa. Ketika dia belum punya harokat, kenalilah nama asli dari huruf ini adalah huruf fa. Saya izin tulis di bawahnya. Oke. Namanya adalah huruf fa. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Menariknya adalah ketika kita melafalkan huruf fa, dia seringkali tertukar dengan huruf P. Betul atau tidak? Sepakat nggak? Ya, gitu. Sepakat nggak? Sepakat nggak huruf fa ini seringkali dia ketukar bacaannya sama huruf P. Yang harusnya kita baca fa, fi, fu. Tapi kita baca papi pukang. Izin nama bukunya apa? Nama bukunya buku Seru Hijaiyah. Tapi belum cetak. Belum beres maksud saya. Insya Allah sedang kita persiapkan. Ya, sehingga nanti teman-teman kalau bukunya udah ada, teman-teman tinggal order, pakai bukunya di rumah ya, sambil belajar di live TikTok kita, gitu ya. Mohon doanya, semoga cepat rampung bukunya. Oke, jadi jangan sampai huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf P. Kenapa? Karena beda huruf, beda pelafalan. Pertanyaannya, kok bisa huruf fa berubah menjadi huruf P? Jawabannya simpel, karena cara melafalkan huruf fa teman-teman tidak sesuai dengan makhraj, tidak sesuai dengan tempat keluarnya. Nah, makanya perlu sekali kita mengetahui di mana tempat keluar dari huruf fa, di mana makhrajnya. Ya, ini kita bahas sekarang pelan-pelan ya. Makhraj, tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf fa? Huruf fa dilafalkan dari yang namanya batnus syafah. Batnus syafah itu apa sih? Artinya perut bibir bawah.
Waduh, perut bibir bawah tuh bagian mana, Bang? Nanti kita jelaskan. Sekarang kita bahas dulu fa secara teks secara kaidah di mana. Huruf fa itu dilafalkan dari wamin batonis syafah falfa ma'a tarafits tsanayal musyrifah. Ujung gigi sari atas kita disentuhkan ke badan atau perut bibir bawah. Macam mana itu? Macam nih. Ini gambarnya. Ya. Jadi si ujung gigi sari atas kita itu teman-teman sekalian yang ini nempel ke bibir bawah, tapi lihat bibir bawahnya, dia nempel ke bibir bawah bagian area yang warna ungu, bukan bagian yang luar yang kering, tapi area yang warna ungu ini adalah bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ini yang disebut dengan perut bibir bawah tadi, atau batunus syafah. Jadi nanti si perut bibir bawah ini nyamperin ujung gigi sari atas kita. Kalau tepat dilafalkan seperti ini, dia akan mengeluarkan nafas yang mengalir. Contohnya begini. Nah, lihat lihat bibir bawah saya, dia nyamperin ujung gigi sari atas. Fa, fi. Nah, kalau tepat dilafalkan seperti itu, pasti keluar nafas. Pasti akan mengalirkan nafas. Kenapa? Karena sifat huruf fa itu hams, mengalir nafas dengan jelas, deras. Lagi lihat ya, saya izin perlihatkan lagi, lihat ya. Saya izin agak mengangkat bibir atas saya biar kelihatan pelafalannya. Oke, bisa diikuti dari rumah. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Sekarang kita analisis, kita lafalkan huruf P. Kenapa huruf fa tertukar dengan huruf P? Fa seperti ini, fa. Fa. Sekarang huruf P. Pa. 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 Kira-kira kalau huruf P bagian apa yang nempel? Bagian apa yang bersentuhan? Coba, harusnya bisa langsung dianalisis karena kita langsung contohkan. Kalau huruf P, Kak Fresh apa? Dia yang nempelnya adalah bibir atas dan bibir bawah. Iya. Nah, jangan ya. Jadi huruf fa itu bukan menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah, tapi ujung gigi sari atas kita disamperin sama bibir bawah, bagian dalam yang basahnya. Ya, kita bandingkan lagi. Fa dengan P. Pa. Ya. Jadi jangan sampai tertukar karena mereka yang nempelnya beda. Nah, gitu ya. Karena yang nempelnya beda ya pasti suaranya nggak akan sama. Gitu ya. Maka penting belajar makhraj seperti ini, teman-teman. Ya, kita bisa menganalisis satu-satu dengan perlahan. Bacanya pelan-pelan, nggak tergesa-gesa, nggak asal banyak, nggak asal cepet, nggak asal lancar. Ya, Bang, tapi jadi belajarnya jadi lama. Lebih baik agak lama sedikit tapi teman-teman ngeh apa yang dibaca. Seperti apa yang dilafalkan. Ya, lanjut. Nah, fa seperti itu teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat fa di sini dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U seperti biasa. Maka lihat dari harokat. Harokatnya sama persis kayak huruf ta tadi, ya. Sama persis seperti huruf ta tadi, yaitu apa? Baris atas. Ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Ingat ya, kalau ada huruf berharokat fathah, maka pada dasarnya dia dibaca dengan bunyi vokal A. Ya, oke, maka huruf A-nya tetap dibaca tidak fi, tidak fu, tapi tetap fa. Beres. Cuma yang ingin saya ingatkan, kalau vokal A teman-teman lafalkan, jangan lupa tipiskan pelafalannya. Itu aja. Karena kalau dia nggak ditipiskan, takutnya nanti khawatir tertukar dengan huruf tebal. Dibaca jadi kurang tipis. Jangan dibaca fa, tapi fa. Gimana analoginya? Buka mulut, BM, SS, sedikit senyum. Nah, jadi ketika kita lafalkan, jangan fa, tapi fa. Ya, oke. Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat huruf fa-nya di atasnya terdapat tanda burung terbalik. Ya, terdapat tanda burung terbalik. Nah, ya, maka kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada burung terbalik, dalam istilah tajwidnya namanya apa? Dalam istilah tajwid namanya adalah tanda tasydid, teman-teman sekalian. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad, silahkan. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid? Cara melafalkan huruf yang bertasydid adalah sebelum teman-teman lafalkan vokal harokatnya, maka ditekan dulu baru lempar ke vokal harokatnya. Jadi nggak dibaca gini, wal tafa. Nah, di bagian
sebelum masuk ke vokal A-nya itu F-nya ditekan dulu. Wal taffa. Wal taf, F-nya tekan dulu, taf sampai mengalir nafas suara, taf baru lempar vokal A-nya. Wal taffa. Wal taffa. Kenapa harus ditekan dulu ketika ada tanda tasydid, teman-teman sekalian? Karena perhatikan baik-baik, ketika kita lihat ada huruf yang bertasydid, kalau kita pecah, kalau kita breakdown ya, itu dia jadi ada 2 huruf sebenarnya. Nih, saya kasih tanda warna hitam ya, perhatikan. Nah, fa bertasydid. Sebenarnya kalau kita breakdown itu jadi ada 2 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf fa yang sukun, yang kedua huruf nggak ada titiknya. Huruf fa sukun, yang kedua ada huruf fa berharokat fathahnya. Maaf ya, tulisan Arab saya jelek nih. Ya, jadi yang pertama ada bunyi sukunnya dulu, yaitu ditekan dulu F-nya, baru keluar vokal A-nya yaitu fathahnya. Wal ta f fa. Nah, kalau kita penggal tuh begitu. Ta f fa. Kalau kita sambung tafa. Paham? Jelas ya? Nah, gitu. Oke, kecuali ya 2 huruf. Huruf apa? Nah, 2 huruf yang lainnya adalah yang dia bukan dibaca dia ketika tasydid nggak dibaca ditekan. 2 huruf itu apa? Huruf nun dan huruf mim ketika bertasydid baru mereka ditahan. Kalau hurufnya nun dan tasydid saja ya tahan 2 harokat karena mereka punya kondisi yang disebut dengan gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Contoh kalau huruf nun dan mim dia ditahan lebih lama baru keluar vokal harokatnya. Contoh misalnya nun bertasydid. Inna. Kenapa untuk nun dan mim bertasydid ketika bertasydid bukan hanya sekedar tekan, tapi tahan. Karena huruf nun dan mim itu dia punya 2 makhraj. Makhraj pertama kalau nun dia nempel di ujung lidah ke langit-langit depan. Kalau huruf mim bibir dan bibir nempel. Nah, tapi setelah itu nun dan mim suaranya mengalir ke hidung. Nah, ini makhraj kedua dari huruf nun dan mim. Makanya dia lebih lama kadar pelafalannya. Kenapa? Karena harus melewati jalur hidung dulu. Inna baru keluar vokal A-nya. Begitupun mim. Amma. Selain nun dan mim nggak perlu karena nggak ada gunnah dulu. Contoh huruf fa nggak perlu kita baca. Wal taffa nggak perlu. Tapi langsung tekan baru lempar. Wal taffa. Kalau nun dan mim nggak cukup. Inna, karena harus masuk dulu ke hidung. Inna. Begitupun mim. Amma. Paham ya? Gitu ya. Jadi saya pengen ngajak teman-teman belajar, tapi nggak asal cepat. Nggak asal yang dicari lancar aja. Lancar bagus, tapi bagaimana bacaannya, kualitasnya. Ya, bukan hanya masalah kuantitas. Hataman perbanyak keren, Masya Allah. Tapi bukan hanya kuantitas diperbanyak, kualitas jangan sampai diabaikan. Ya, oke. Wal taffati. Nah, jadi tekan wal taffati. Nah, nggak perlu ditahan. Ya, kita lanjut pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Oke, seperti itu huruf fa, teman-teman sekalian. Bisa diikuti teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar yang instan, nggak bisa di live kita. Di live kita bukan bagi teman-teman yang bacaannya hanya ingin sekedar asal lancar, asal instan, asal cepat, asal banyak. Nggak bisa di kita ya. Saya nggak bisa bantu kalau pengen asal cepat. Lanjut. Perhatikan. Masya Allah. Bentar ya. Sip, lanjut lagi. Wal taffati. Nah, selanjutnya ini kita mendapati huruf ta lagi nih. Tadi huruf ta di sini sudah kita bahas. Ini ada huruf ta lagi. Saya ingatkan sedikit aja ya. Di sini harus belajar sabar. Ya, salah satu modal dalam belajar dan adab dalam belajar adalah bersabar. Teman-teman perhatikan, ini namanya huruf apa? Kita ulang lagi. Namanya adalah huruf ta. Ya, adalah huruf ta. Jangan sampai huruf ta teman-teman lafalkan gimana? Ujung lidahnya melet. Ujung lidahnya nongol. Ya, bentar. Oke, sekali lagi jangan sampai dibaca ta, ti, tu, ta, ti, tu. Nah, ingat. Ujung huruf ta tidak dilafalkan seperti itu. Saya ngingetin karena banyak orang nggak sadar melafalkan huruf ta begitu. Ujung lidahnya ngapain nongol? Ujung lidahnya ngapain melet? Karena bukan seperti itu. Ya, kita ingatkan lagi. Tadi gimana huruf ta? Coba inget nggak? Huruf ta makhrajnya, ulang lagi ya, perhatiin. Keluar dari ujung lidah.
Ujung lidah dalam istilah tajwid namanya torof. Torof al-lisan, torful lisan, artinya ujung lidah. Si ujung lidahnya diapain? Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Jadi secara kaidah dan gambar ilustrasinya seperti ini. Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi seri atas, diilustrasikan dengan titik hitam di sini. Ini adalah persentuhannya. Oke? Ya, ujung lidah nempel ke sana. Kita lihat lagi organ-organnya, ya. Saya bantu pelan-pelan. Ya, gitu. Di sini khusus teman-teman yang butuh belajar tapi diulang-ulang. Ya, di pelan-pelan, ya. Bahasannya perhatikan, ulang lagi. Ujung lidah mana ujung lidah? Ujung lidah tadi mana? Nih. Ini namanya ujung lidah. Jadi huruf ta itu dilafalkan bermula dari ujung lidah, ya, yang dia bergerak ke pangkal gigi seri atas. Nah, ini gigi seri atas kita. Bagian pangkalnya adalah bagian gusinya. Bagian gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita di sini nih. Nah, ya, di sini teman-teman. Nah, ini gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas, ini yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Sehingga ujung lidah kita tadi teman-teman nempelnya ke sini. Oke? Sehingga ini ilustrasi dua dimensinya. Nanti teman-teman yang pengen lebih jelas lagi, kita upayakan dengan fitur scan QR code video ilustrasi animasi seru hijaiyah. Di scan barcode aja kalau buku kita sudah ready nanti, ya. Nah, kita cek lagi seperti apa huruf tadi dilafalkan, ya. Nih, perhatiin ya. Perhatiin ya. Ini saya izin zoom lagi. Kelihatan nggak? Siap ya? 1, 2, 3. Lihat pergerakannya dulu. Nah, nempelnya ke sana. Ayo. Saya selalu ulang-ulang. Biar teman-teman bisa memvisualisasikannya, membayangkannya, dan mempraktekannya secara perlahan. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Ulang lagi. Nah, begitu. Oke. Sehingga kalau kita lafalkan secara full, pelafalannya seperti ini. 1, 2, 3. Ketika ujung lidahnya nempel, tertahan suaranya. Ketika ujung lidahnya lepas, terpercikan nafasnya. Lihat. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Nah, jadi ketika ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas, ketika nempel, sifat tertahan suaranya tertunaikan. Ketika lepas, seret, keluar percikan nafasnya. Ya, makanya nanti di buku kita jelaskan juga, ya, terkait dengan sifat-sifat huruf. Nih, lihat sifat huruf ta banyak. Yang kita highlight dua poin awal, poin 1 dan poin 2. Punya sifat hams, terpercik nafas, punya sifat syiddah, tertahan suara. Tertahan suara tertunaikan ketika makhrajnya nempel. Ketika ujung lidahnya nempel. Ketika lepas, baru tertunaikan sifat hams atau terpercik nafasnya. Oke? Kita coba ilustrasikan sekali lagi ya. Kita coba ilustrasikan sekali lagi. Bismillah. Siap ya? Nih. Siap. Siap. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Nah, jadi ketika dia nempel, dia tertahan suaranya. Ketika dia lepas, keluar percikan nafasnya. Dilafalkan perlahan, dirasakan pelafalannya, baru nanti sedikit-sedikit masuk ke dalam ayat. Lafalkan dengan hak mustahaknya. Bukan hanya asal terobos, asal terabas, asal cepat, asal lancar. Sekali lagi. Ya, karena biasanya kita tuh pengen baca Quran tuh nggak sabar. Pengen cepat bisa, bagus. Tapi biarkanlah masalah cepat atau lambat itu menjadi hak Allah. Karena masalah hasil bukan karena manusia, tapi karena Allah. Manusia ditugaskan untuk berikhtiar sebagai bentuk proses amal soleh di hadapan Allah. Jangan ngambil kendali Allah. Hasil tuh kendali Allah, bukan kendali manusia. Ketika prinsip ini teman-teman praktekkan ke dalam kehidupan, nggak ada, teman-teman nggak akan meminimalisir rasa kecewa, karena teman-teman tahu hasil itu dari Allah, dan akan meminimalisir rasa sombong. Kenapa? Karena teman-teman tahu teman-teman bisa bukan karena teman-teman, tapi karena Allah. Ya, sehingga nggak ada tuh yang namanya angkuh, sombong, dan kecewa. Ada, tapi terminimalisir. Karena teman-teman tahu, teman-teman cuman punya kendali ikhtiar, kendali hasil Allah. Ya, oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya, nah sekarang teman-teman tinggal praktekkan wal tafati. Nah, jadi ketika melafalkan ta, pastikan ada percikan-percikan nafasnya. Ya, oke, jelas sampai sini, bisa diikuti teman-teman sekalian. Ya, lanjut ya.
Sekarang taknya berharokat baris bawah. Sip, berarti huruf ta di sini dibaca tidak sama dengan tak yang pertama karena barisnya baris atas. Kalau baris atas namanya harokat fathah dibaca dengan vokal A. Kalau baris bawah namanya harokat apa? Kenalan ya, kita kenalan. Kita zoom sedikit. Ini namanya adalah harokat kasroh teman-teman sekalian. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat kasroh atau baris bawah, maka dia dibaca harus pakai vokal I ya. Oke, maka huruf taknya nggak dibaca tak sama seperti tak yang awal. Beda harokatnya, beda vokalnya. Yang ini dibaca menjadi ti ya, ti gitu. Oke. Wal taffati gitu ya. Cuman teman-teman sekarang kita tadi sempat kita ketika berharokat fathah fokus pada vokal A. Sekarang boleh ya kita fokus pada vokal I harokat kasroh. Teman-teman, ketika kita mendapati harokat kasroh baris bawah yang kita buat baca dengan bunyi vokal I pada seluruh huruf hijaiyah tanpa ada pengecualian, pastikan vokal I-nya itu clear. Maksudnya clear itu gimana? Jelas betul-betul vokal I tidak condong cenderung miring ke vokal E. Ya. Oke, emang ada bang yang melafalkan vokal I jadi vokal kayak E? Kita contohkan pada surah Al-Fatihah ayat ke-7. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kan nggak vokal I ini. Bukan tapi i. Atau pada saat kita melafalkan ta'awudz, a'udzu bil. Nah ini bil tuh bukan i tapi miring dia. Nah ini nggak sempurna berarti kasrohnya. Dan biasanya ini dilakukan tanpa sadar. Kenapa? Karena nggak fokus bacanya, asal lancar asal cepat. Ternyata harus fokus. Ketika teman-teman belajar tajwid, insya Allah dalam ketika teman-teman ngaji atau bahkan sholat itu lebih khusyuk. Kenapa? Karena teman-teman membacanya menyimak bacaan teman-teman sendiri. Kadang-kadang kan kita sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya nggak jelas, makhrajnya di mana, sifatnya seperti apa, tidak fokus, tidak khusyuk. Salah satu ikhtiar kita bisa khusyuk dalam ngaji, dalam sholat, perhatiin bacaan teman-teman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enak bacanya. Nggak ada tuh sholat kilat 1 menit, 2 menit, 3 menit, taraweh 5 menit bisa selesai. Nah, ya, oke. Sip, lanjut. Wal taffati, jelaskan vokal I jangan sampai wal taffati ti. Nah, itu ya, oke. Nah, itu jadi berpengaruh teman-teman dengan belajar baca Quran, teman-teman tahu kaidahnya, diperhatikan, itu akan lebih khusyuk karena teman-teman akan lebih konsen. Ya. Lanjut. Oke, masih semangat teman-teman? Yang masih semangat boleh komen angka 3 coba ya. Ini yang udah share makasih banyak loh. Yang udah share nih ada 1000-an orang yang nonton, yang share-nya nggak nyampe setengahnya. Yakinlah di antara 1000 orang yang nge-share nggak semua. Orang-orang pilihan yang nge-share di pojok kanan bawah dan udah posting ulang, orang-orang pilihan. Karena di antara 1000 nggak nyampe setengahnya yang share. Orang-orang pilihan, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Kita lanjutkan. Wal taffati. Nah, gitu ya. Jadi jelaskan vokal I-nya. Jangan lupa dipercikan nafasnya, ya. Nah, selanjutnya wal taffati dari ti ini langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu yang mana? Nih. Dari sini langsung masuk ke huruf sin. Wal taffatis. Nah, kenapa yang ini diloncat? Misalnya gitu ya. Kenapa ini diloncat bang? Yang ini. Nah, karena di sini ada keadaan yang sering kita sebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsi teman-teman sekalian. Ya, alif lam syamsiyah atau sering juga pula kita sebut dengan idgham syamsi atau asyamsiyah. Bang, alif lam syamsiyah itu seperti apa sih? Kita bahas yang simpelnya ya. Perhatiin. Di sini kalau kita mendapati ada bentuk seperti alif, ya walaupun ini bukan alif ya, bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu setelah lamnya ada tanda ini, tanda tasydid atau burung terbalik, maka ini namanya alif lam syamsiyah. Cara membacanya, bentuk seperti alif lamnya di skip aja,
langsung masuk ke yang ada tanda huruf yang ada tanda syamsiah atau tasydidnya sebagai penanda alif lam syamsiah. Maka ketika kita baca langsung idghamkan, ya, dileburkan ke huruf sinnya karena dia ada tanda syamsiah atau tasydidnya. Wal tafatis, jadi nggak perlu dipanjang-panjangkan ti-nya, langsung sabat masuk ke tasydidnya. Makanya disebut juga idgham syamsi, karena idgham itu artinya memasukkan langsung ke huruf yang ada tanda tasydidnya. Oke. Wal tafatis langsung masuk, dan ini di skip aja. Bang, kenapa kalau misalnya alif lamnya ini tidak dibaca, kenapa harus ditulis? Kenapa nggak di ini aja, dieliminasi aja, nggak usah ditulis biar kita nggak bingung? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena ada kaidah penulisan. Sebagaimana kalau kita bilang tidak tahu, ya, kita tulis kata-kata misalnya tidak tahu. Apakah teman-teman ketika membaca atau melafalkan baca tidak tahu itu dibaca tidak tahu? Saya yakin huruf K-nya hilang, ya, huruf H-nya hilang, tidak tahu. Betul nggak? Tapi kan ketika nulis tetap kita tulis tidak tahu. Kenapa? Karena ada kaidah penulisan. Saya tidak tahu, tapi kan penulisannya saya tidak tahu. Gitu. Paham? Sip. Itu ya kurang lebih analoginya, ya. Nah, maka di sini ini nggak usah dibaca, langsung masuk ke tanda alif lam syamsiah yaitu tasydidnya, ya. Wal tafatis, nah gitu ya. Oke, paham. Nanti satu lagi ada yang namanya alif lam komariah. Ingat ya, alif lam komariah bukan alif lam komarudin, hati-hati. Nih, ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi tandanya bukan tasydid setelah lam, tapi petik setelah lam, di atas lam. Namanya adalah tanda sukun. Caranya bacanya gimana? Ini namanya alif lam komariah, bukan alif lam komarudin, hati-hati. Alif lam komariah atau sering disebut dengan idhar komari. Kenapa disebut dengan idhar? Karena huruf lamnya harus dibaca jelas, nggak di skip langsung ke huruf berikutnya, tapi dibaca jelas dulu lam sukunnya. Karena ada tanda komariahnya di sini. Ya, wal gitu. Itu aja bedanya. Ya. Oke. Sip, lanjut lagi ya. Ingat, alif lam komariah bukan alif lam komarudin, alif lam syamsiah bukan alif lam syamsuddin, ya. Lanjut. Wal tafatis. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita langsung beranjak ke huruf berikutnya. Teman-teman, ketika huruf yang saya tunjuk ini belum berharokat, tadi sudah saya izin spill loh sedikit. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Namanya adalah huruf sin. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf sin. Bagaimana cara melafalkan huruf sin teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Huruf sin itu dilafalkan simpelnya sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Persis sebagaimana teman-teman bilang sisir, susu, sasak, sapu, ya, bis, kotak, tas, selempang. Nah, itu adalah huruf sin. Sama, ya. Oke, namanya adalah huruf sin. Oke. Sip, sama kayak huruf S. Ya, cuman yang ingin saya highlight adalah dari huruf sin ini, bagaimana cara melafalkannya. Saya gak akan membahas makhrajnya. Kenapa? Karena makhrajnya sebagaimana teman-teman natural melafalkan huruf S. Beres. Cuman yang harus di-highlight itu apa sifatnya. Pastikan sifat huruf sinnya ada apa. Nama sifatnya adalah sofir. Sofir itu artinya apa, Bang? Berdesis. Ada juga yang bilang berdesir atau bersuit-suit. Nah, harus ada karakter bunyi s. Nah, itu ya kayak ban bocor. Sa. Nah, itu namanya sifat sofir. Oke. Nah, lalu sinnya setelah dia berdesis, dia akan mengalir suara dan nafas di saat yang bersamaan. Sofir berdesis, hams mengalir suara, rokhwah mengalir, hams mengalir nafas, rokhwah mengalir suara. Satu paket mereka, tiga sifat itu. Gitu ya. Nah, sekarang sinnya dibaca dengan vokal apa? Sama, tinggal lihat harokat. Harokatnya baris atas. Udah kita bahas 2 kali nih. Ya, di huruf ta tadi 1 dibaca dengan vokal A, namanya fathah. Di huruf fa 1 tadi namanya fathah juga, vokal A juga. Ya. Wal tafatissa, berarti huruf sinnya dibaca tidak A, tidak I, tidak U, tapi harus A karena baris A, baris atas. Ingat, berarti kalau vokalnya A, dia huruf tipis atau huruf tebal, teman-teman sekalian. Nah, coba boleh aktif di kolom komentar menjawab pertanyaan saya yang ini. Berarti kalau dia vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Termasuk ke dalam huruf
huruf yang tipis. Maka sinnya dibaca tipis. Gimana? BMSS. Ya, dibaca BMSS. Buka mulut sedikit senyum. Maka ketika kita baca jangan so, tapi sa. Tidak dibaca so, tapi sa. Ya, kalau dan untuk huruf-huruf yang lain, kalau dia keluar dengan bunyi vokal A, tipiskan pelafalannya. Ya, nggak dibaca o, tapi a, nggak dibaca bo, tapi ba. Ya, oke, paham ya? Lanjut. Wal tafatisa. Nah, sinnya sama kayak huruf fa tadi. Ingat, ada tanda tasydid di sini, ada tanda burung terbalik. Nih, di sini juga ada tanda tasydid. Ya, burung terbalik berarti kalau ada tanda tasydid, ya dia harus dibaca ditekan terlebih dahulu, baru keluar ke bunyi vokal A-nya. Nih, saya ingatkan lagi, boleh saya bahas lagi terkait tasydid nggak? Siapa di sini yang bosan bahasanya diulang-ulang boleh komen saya. Siapa yang di sini bosan pembahasannya diulang-ulang boleh komen saya. Ada? Ada yang bosan? Kalau ada yang bosan mohon maaf ya, saya udah bikin teman-teman boring dan bosan, tapi saya tetap akan mengulang bahasannya. Perhatikan, jadi biar teman-teman yang baru gabung, teman-teman bisa ngikut. Nih, ini namanya tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad, istilahnya monggo. Saya sebut misalnya kayak tanda burung terbalik, boleh? Boleh. Ya, atau kayak huruf 3 terbalik miring, boleh? Boleh. Kayak huruf W, boleh? Boleh, monggo silakan istilah ya. Tapi bagaimana cara melafalkannya? Sama kayak huruf A tadi. Kalau ada huruf yang bertasydid, dia mesti ditekan dulu. Tekan dulu bunyi konsonan dari S-nya, baru keluar ke bunyi vokal A-nya. Kenapa? Kenapa ditekan baru keluar bunyi vokal harokatnya? Karena kalau kita lihat huruf yang bertasydid itu kalau kita breakdown, breakdown itu ada 2 huruf teman-teman. Ada yang pertama hurufnya dalam kondisi sukun atau mati. Yang kedua dalam kondisi berharokatnya. Harokatnya apa? Harokatnya baris atas kan ya? Nih, begini. Nah, maka penekanan yang kita lafalkan pada huruf sin ini untuk menuntaskan menuntaskan pelafalan huruf sin sukunnya dulu. Ya, S-nya dulu baru masuk ke sa-nya. Jadi kalau kita penggal S sa. S sa. Sekarang kita sambung S sa. S sa. Kalau kita sambung dengan kalimat sebelumnya wal tafatissa tissa. Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Tapi ada huruf yang bertasydid yang dia tidak ditekan. Ada yang tahu sudah kami spill tadi di awal. Coba kita sambil murojaah, makanya kita ulang-ulang. Ingat nggak? Ada 2 huruf yang ketika bertasydid nggak ditekan. Apa hurufnya? Bunda Rumiarti, mim dan nun. Bunda Ismayanti, nun dan mim. Keren. Kok lamro? Bukan, Bunda ya. Mim dan nun. Nih, kita tulis lagi ya. Nih, makanya tuh masih ada yang keliru, nggak apa-apa. Makanya kita bahas ulang. Ini pentingnya murojaah. Karena ketika diulang-ulang juga masih ada yang salah. Nah, kita bahas lagi ya. Oke. Nun dan mim ketika bertasydid itu mereka tidak ditekan, tapi harus ditahan 2 harokat karena mereka punya gunnah. Dia ada dengungnya dulu. Ya. Jadi karena huruf nun dan mim itu dia punya sifat dengung, ketika tasydid dia tuh melipir dulu suaranya ke hidung. Misalnya nun nih, an, ini makhrajnya, terus masuk hidung dulu, baru keluar vokal A-nya. Misalnya contoh, inna. Mim juga sama, amma. Gitu. Jadi selain nun dan mim punya makhraj masing-masing, dia juga punya makhraj lanjutan. Apa? Dengung. Jadi suaranya dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke rongga hidung. Inna, amma. Paham? Ya. Tapi selain nun dan mim berarti nggak perlu ditahan. Kenapa? Karena nggak ada suara yang masuk hidung dulu. Contoh di sini nggak perlu kita baca nih. Misalnya huruf fa dan sin di sini kan bertasydid, nggak perlu kita tahan. Wal tafatissa, nggak perlu. Ya, karena nggak ada suara yang masuk hidung dulu. Paham sampai sini? Terkait dengan konsep tasydid, paham ya? Ada yang ditahan, ada yang ditekan saja. Ya. Nah, ketika sin ini ditekan, ya,
pastikan nafas, suara dan desisannya terus mengalir, jangan sampai putus. Ya, oke. Sip, kita baca. Wal taffatisa. Lagi rasakan suaranya ngalir, nafasnya ngalir, ya. Dan ditekan huruf sinnya. Wal taffatisa. Nah, gitu ya. Oke. Yang masih mau lanjut, kita cek ombak dulu nih semangatnya. Boleh komen angka 3 di kolom komentar. Ya, komen angka 3, silakan. Allah. Oke, sip. Masih semangat ya? Baik. Oke, lanjut lagi. Sekarang huruf sinnya sudah kita bahas ya, teman-teman sekalian. Tasydidnya udah kita bahas. Harokatnya pun sudah kita bahas. Cuman sekarang kita lihat kadar panjang huruf sinnya. Apakah cukup dibaca satu kali ketukan saja atau satu harokat atau satu hitungan saja? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena huruf sinnya di sini dia berharokat baris atas, bertegur sapa dengan huruf apa ini? Nah, yang saya blok dengan warna hijau, ada yang tahu nggak namanya huruf apa? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Coba, huruf apa ini? Keren, ini namanya huruf alif, bukan hamzah. Kalau hamzah itu ada harokatnya bunda di bawah atau di atasnya. Tapi kalau dia ndak ada harokatnya, dia nggak punya harokat, teman-teman sekalian, ya, maka ini alif namanya. Nah, lalu fungsi alif itu untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif yang harokatnya baris atas. Ya, yang asalnya sin ini berharokat fathah. Kalau nggak ada alif dibaca satu hitungan atau satu harokat. Tapi kalau dia fathahnya ketemu sama alif, maka dia dibaca menjadi kadar panjang 2 harokat. Ya, saya tulis di atasnya ya. 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i. Teman-teman juga boleh sebut dengan mad asli. Maka dibacanya 2 harokat itu segimana? Nah, sebelum ke sana teman-teman, fun fact dulu nih, disclaimer dulu nih. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui ketika kita membaca Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya, maka pastikan teman-teman tahu keadaan mad tabi'i secara dasar itu ada berapa keadaan. Ada 3 keadaan. Apa aja? Yang pertama adalah fathah ketemu dengan alif. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah yang kedua adalah ini ya, dhammah simpul angka 9 berjumpa dengan wawu sukun. Ini pasangan kedua. Pasangan yang ketiga apa Bang mad tabi'i? Nih, pasangan yang ketiga adalah baris bawah ketemu sama huruf ya dalam kondisi sukun atau mati. Nah, jadi ada 3 keadaan. 1, 2, dan 3. Oke? Nah, gitu ya. Nah, sekarang prakteknya dibaca 2 harokat itu sepanjang apa sih kadarnya? Karena kadang-kadang saya masih suka dapat koreksi, suka kepanjangan, suka kependekan. Nah, cara mendapati agar 2 harokat itu ngepas, dia nggak kepanjangan dan nggak kependekan, gimana caranya? Caranya diayunkan 2 kali ayun. Ya. Berarti kalau kita sambung nah gitu. Kalau kita sambung dari bagian awal, wal taffatis saqu. Nadanya fals nggak apa-apa ya, yang penting kadar 2 harokatnya yang terjaga dulu, karena mengindahkan bacaan dari segi irama itu sunnah. Yang wajib fardu ain adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Maka dahulukan dulu tajwidnya. Mau nadanya fals pun nggak apa-apa, tapi diayunkan 2 kali ayun. Ya, coba lagi. Wal taffatis saqu. Paham? Bang, tapi boleh nggak sih kalau misalnya saya mengibaratkan 2 harokat itu sama dengan 2 kali hitungan, 2 isyarat jari, boleh nggak? 2 ketukan boleh nggak? Boleh, asalkan terjaga 2 harokatnya. Namun izin, dalam live kita analogikan 2 harokat itu seperti pelafalan 2 kali mengayun, ya, 2 kali ayunan. Saqu, nah gitu. Oke. Wal taffatis saqu, nah gitu. Paham? Jelas sampai sini? Ya, lanjut. Sebentar. Bang, apakah
dua harokat antara kita dengan orang lain itu pasti sama? Jawabannya belum tentu sama atau bahkan bisa berbeda. Kenapa? Karena kadar panjang harokat itu ditentukan dari tingkatan bacaan Al-Quran kita. Maksudnya tingkatan di sini adalah tempo kita dalam membaca Al-Quran. Tingkatan atau tempo kita dalam membaca Al-Quran itu ada dua, ada tiga. Ada yang bilang 4, tapi saya mengambil yang dua, pendapat yang ada 3, yaitu temponya tahqiq, tempo lambat, tadwir, tempo pertengahan, hadar, tempo cepat. Maka dua harokat kita menyesuaikan dengan tempo yang kita ambil. Ya, betul Bang Erwin. Gitu. Ya, misalnya tempo lambat, dua harokatnya tempo lambat. Maka contoh, wal tafatis sa. Kalau dia temponya cepat, wal tafatis sa. Jadi beda. Nah, seperti Qori misalnya, ya, seperti Qori kan bacaannya tuh kalau kita belum tahu pasti nyangkanya kepanjangan. Kenapa Qori baca dua harokatnya, 4 harokatnya panjang banget? Ah, ini makanya Qorinya salah, bukan Qorinya yang salah. Kita yang belum tahu. Karena Qori itu kan pakai mujawad ya. Jadi nadanya tuh dia temponya lambat sekali. Maka dua harokatnya menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Ya. Ternyata kita yang belum tahu. Ternyata kita yang masih belum tahu. Ya, tadinya kita mau nyalahin, ternyata kita yang salah. Ah, gitu kan? Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau baca Yasin cepat gimana panjangnya Ustadz? Tergantung panjangnya sepanjang apa. Ah, gitu ya. Nah, nanti menyesuaikan dengan kadar tempo bacaan teman-teman gitu. Wal tafatis saqu. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Paham sampai sini teman-teman? Yang paham, boleh teman-teman komen angka 1 di kolom komentar. Teman-teman yang merasa nyaman, merasa bahagia belajar dengan pembahasan yang super duper bahasanya pelan-pelan seperti ini, komen angka 1. Ya, kita akan dampingi teman-teman secara perlahan-lahan. Ya, walaupun misalnya dalam satu kali sesi live kita cuma dapat 2 pembahasan, 2 huruf, ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman betul-betul memahaminya secara perlahan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini huruf yang seru juga nih, teman-teman. Ada yang tahu nggak ini huruf apa? Nih, nama aslinya dulu ya. Nama aslinya dulu dong. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum punya harokat, teman-teman sekalian, namanya adalah huruf qaf. Saya izin tulis di bawahnya ya. Namanya adalah huruf qaf. Bagaimana cara melafalkan huruf qaf ini, teman-teman sekalian? Huruf qaf ini dilafalkan, nanti kita bahas makhrajnya. Untuk huruf qaf ini saya izin bahas ke harokatnya dulu, ya. Oke, teman-teman, jika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simbol angka 9 macam ini namanya adalah harokat. Namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis ya. Oke, Bang, tapi kalau misalnya kita belajar lupa istilah tapi tahu cara baca gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ini namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah harus dibaca dengan bunyi vokal U. Ya, maka dhammah di sini dibaca dengan vokal U, maka qafnya nggak dibaca qaf lagi karena itu nama aslinya, tapi dia dibaca menjadi ku. Oke. Pertanyaan berikutnya, teman-teman, siapa di antara teman-teman yang melafalkan ku atau qaf berharokat dhammah seringkali bingung dan bimbang? Cielah, bingung dan bimbang apa? Bingung dan bimbang apa bedanya dengan huruf kaf berharokat dhammah yang dibaca ku? Boleh komen angka 2 yang masih bingung membedakan antara ku dengan ku. Kok kedengarannya kayak sama-sama aja ya gitu. Nah, boleh komen angka 2 biar kita bahas secara perlahan. Nah, kita bahas secara perlahan. Kenapa teman-teman? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, walaupun mereka mirip-mirip gitu ya bunyinya, tapi salahnya salah besar. Perbedaannya misalnya tipis nih, kecil nih, tapi salahnya salah besar. Ya, kenapa? Karena apabila bacaan kita tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya tertukar, maka itu bisa merubah struktur kata. Ya, padanan katanya berubah. Kenapa? Struktur katanya berubah? Kenapa? Karena tertukar huruf, sehingga bisa merubah makna ayat. Nah, makanya
tertukar huruf itu masuk ke dalam kategori lahannya lahan jali, kesalahan yang besar karena bisa merubah makna ayat dan kesalahannya nampak ya. Contoh di sini yang harusnya kita baca saku, tapi teman-teman baca saku. Nah, itu kesalahan yang besar. Nah, loh Bang, terus gimana Bang? Biar kita nggak ketukar nih antara ku dan ku, antara qaf dhammah dengan kaf dhammah. Caranya gimana? Caranya yuk ta'arufan sama huruf qaf, yuk ta'arufan sama huruf kaf. Jangan asal kenal biar gak menimbulkan huru hara ya. Oke, sip. Yuk, perhatikan teman-teman sekalian ya. Perhatikan, kita sekarang masuk ke huruf qaf ya. Saya izin cari dulu di buku saya ya. Kita belajar pakai buku metode saya sendiri, namanya buku Seru Hijaiyah ya. Oke, nih sekarang kita kenalan sama huruf qaf dulu. Gimana sih huruf qaf dilafalkan? Apa sih makhrajnya? Jadi gini teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf? Nih, dalam istilah tajwid, huruf qaf itu dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Artinya pangkal lidah. Pangkal lidahnya diapain Bang? Wal qafu aqsal lisani fauku, yang disentuhkan ke langit-langit bagian yang lunak saja. Oke, kita bedakan antara qaf dan kaf dulu ya. Qaf dan kaf itu dari pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak saja. Kalau huruf kaf itu sama tuh, persis dari pangkal lidah juga tuh huruf kaf. Dari pangkal lidah juga, cuma lihat nempelnya kemana? Nempelnya ke langit-langit lunak dan keras. Kita ketahui dulu perbedaan secara kaidah tekstualnya dulu. Kalau qaf pangkal lidahnya nempel hanya ke langit-langit lunak saja. Kalau huruf kaf pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit lunak dan keras. Antara langit-langit lunak dan keras. Faham sampai sini? Komen angka 1. Secara tekstual dulu. Qaf pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak saja. Kaf pangkal lidah nempel ke langit-langit antara lunak dan keras. Oke, baru kita visualisasikan pelan-pelan. Nih, kita mulai dari huruf qaf. Perhatikan. Bismillah. Bismillah ya Allah. Mudahkan kami dalam belajar. Nih, sekarang kita masuk ke gambar dulu. Yang disebut dengan pangkal lidah itu yang mana Bang? Yang disebut dengan pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita teman-teman. Nih, lidah bagian terdalam kita ini namanya pangkal lidah. Ya, kita lihat. Sekarang mana yang disebut dengan langit-langit lunak dan langit-langit keras? Langit-langit keras yang bagian depan. Oke. Langit-langit keras lunak yang bagian dalam yang warna merah. Nah, sekarang huruf qaf itu nempelnya tadi kemana? Qaf ke langit-langit yang lunak saja. Berarti seluruh pangkal lidahnya menyentuh ke area langit-langit yang warna merah aja. Sedangkan kalau huruf kaf tadi apa? Pangkal lidahnya nempel antara langit-langit lunak dan keras nih. Lihat titik warna putihnya. Di sini dia agak ke depan kalau huruf kaf. Faham atau tidak? Secara gambar dulu nih, nanti baru secara bunyi. Yang paham boleh komen angka 1. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Kalau belum paham nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang merasa bahagia dan senang dulu ketika belajar. Itu yang paling penting. Oke, komen angka 1. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Ya. Nah, sekarang akibatnya. Karena huruf qaf pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang lunak saja, yang warna merah saja, maka huruf qaf dari segi sifat dan nafasnya akan jahar. Jahar itu apa? Jahar itu tertahan nafasnya. Jadi nggak keluar sedikit pun nafas. Contoh, bunyinya sekarang. Ko, qi, ku. Nggak keluar nafas. Ko, qi, ku. Kalau pangkal lidahnya betul-betul seluruhnya nempel ke langit-langit yang lunak saja. Sekarang huruf kaf. Karena huruf kaf itu nempelnya pangkal lidahnya agak ke depan ke perbatasan antara langit-langit lunak dan keras, maka sifatnya adalah kebalikannya. Dia akan keluar nama sifatnya hams. Hams itu apa? Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi untuk huruf kaf kadarnya hanya berupa terpercik nafas atau percikan nafas. Praktek pelafalannya seperti ini. Ka, ki, ku. Beda nggak? Kedengeran nggak? Kalau qaf, ko, qi, ku. Kalau kaf, ka, ki, ku. Beda? Allahu Akbar. Pelan-pelan. Makanya belajarnya pelan-pelan. Ya. Nah, sekarang teman-teman,
Kalau teman-teman ngerasa kof teman-teman suka keluar nafas, tandanya apa? Tandanya kurang dalam. Kalau kof teman-teman ya masih keluar nafas, berarti teman-teman terlalu keluar. Karena yang teman-teman lafalkan adalah huruf kaf. Harusnya gimana kof? Lebih dalam lagi. Gitu aja. Nah, ketika kita belajar makhraj, teman-teman akan tahu bagaimana caranya berlatih. Misi objektifnya jelas, tinggal ditalakikan kepada seorang mentor ngaji atau guru ngaji. Paham sampai sini? Nah itu, makanya penting belajar kaidah, bukan menghafal nama-namanya, nggak apa-apa, nggak hafal istilah nggak masalah, tapi pahami konsep. Ya, nah nanti kita perjelas lagi dengan fitur yang ada di buku saya dengan metode animasi seru hijaiyah. Kita scan QR code-nya dan kita lihat seperti apa huruf. Misalnya kita cek huruf apa dulu? Huruf qaf ya. Nih, kita lihat huruf qaf. Bismillah ya Allah, tolong ridhoi apa yang kami ikhtiarkan ya Allah. Bismillah. Nih, ini langit-langit yang lunak keras ya. Ini langit-langit keras, ini langit-langit lunak. Lihat pergerakan huruf qaf. 1, 2, 3. Nah, nempelnya kemana tuh? Lihat pangkal lidahnya seluruhnya nempel ke langit-langit yang lunak saja. Ya, oke. Oke, sedangkan kalau huruf kaf gimana? Huruf kaf, sekarang ke huruf kaf. Nih, lihat ya, huruf kaf. 1, 2, 3. Nah, beda nggak? Beda sedikit sih. Tapi huruf yang keluar beda. Ya, bisa dibedakan? Nah, sekarang kita coba lafalkan yang huruf qaf dulu. Ya, yang huruf qaf dulu nih ya. Kita lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ko, qi, ku, ako, iko, uko, ako, iki, uku. Itu huruf qaf. Sekarang huruf kaf. Ya, dia keluar percikan nafas. Perhatikan. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan teman-teman sekalian? Kira-kira kalau bukunya launching bulan ini teman-teman mau order atau enggak? Pengen punya bukunya enggak? Bulan ini insya Allah. Ya, kita persiapkan 2 cover sekaligus. Cover buat yang muda-muda, cover yang buat teman-teman yang sudah lebih mature, lebih dewasa, lebih senior. Mau? Follow dulu akun ini. Minimal follow dulu akun ini. Dan tungguin sampai akhir untuk masuk grup. Karena informasi launching cuman kami sampaikan di grup kita Majelis Bedah Tajwid. Masuk grup, bayar enggak? Full free. Syaratnya satu apa? Sabar. Menanti sampai akhir live. Oke, lanjut. Ya, bahkan nanti setelah buku ini launching, kita akan siapkan sistematis sistemnya apa? Sistem apa? Sistem kelas intensifnya untuk pendampingan huruf demi huruf, biar teman-teman walaupun tidak menjadikan kita mahir, tapi minimal bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya, oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, yang belum share boleh share dulu di pojok kanan bawah. Saya mau minum dulu boleh? Yang saum sunnah saya izin minum ya. Teman-teman yang merasa ada manfaat, 1.400 orang loh yang nonton. Kita cek yang share berapa banyak. 600 orang. Di pojok kanan bawah teman-teman klik ada tulisan nanti posting ulang, klik posting ulangnya ya. Saya izin minum dulu sebentar. Bismillah. Semoga jadi pahala jariah yang udah share ya. Alhamdulillah teman-teman, nanti yang sudah share kalau posting ulang aman, tapi kalau share ke grup, kalau live kita berakhir hapus ya si tautannya. Biasanya kalau kita udah beres tautan teman-teman terkait live kita masih ada di grup teman-teman, itu biasanya dia akan diarahkan ke live yang lain. Jadi hapus aja nanti kalau live kita udah beres. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Jadi sekarang kita coba cek teman-teman. Kan tadi kita udah belajar huruf qaf nih. Huruf qaf dilafalkan seperti apa dan apa bedanya dengan huruf kaf udah kita pelajari. Sekarang boleh nggak kita main kuis? Kita coba evaluasi. Boleh nggak? Kita kasih opsi 2 jawaban aja kok, nggak panjang-panjang. Boleh? Siap ya? Nih, sekarang mana huruf qaf yang qaf dhammah yang dia lebih tepat pelafalannya? Ya, apakah yang satu atau yang kedua? Siap ya? Oke, yang satu. Yang satu. Saku,
saku. Yang kedua, saku, saku. Yang satu, saku, saku. Yang kedua, saku, saku. Kira-kira yang mana? Kita coba cek di kolom komentar ya, jawaban paling banyak yang mana. Oke, ternyata yang tersematkan adalah jawaban yang kedua. Maka apakah jawaban kedua yang tepat? Yang tepat adalah jeng 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 jeng, yang kedua. Kenapa yang satu nggak kurang sempurna, teman-teman? Kenapa yang satu salah? Kenapa yang satu salah? Kenapa teman-teman dominan pilih yang kedua? Karena yang ke satu ada hamsnya Bunda Deti, keren. Karena yang satu ada percikan nafasnya, keluar bocor nafasnya ya, itu huruf kaf, keren. Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Sedikit lagi. Wal taffatis saqu. Wal taffatis saqu. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Bismillah ya. Sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Bismillah, kita coba percepat ya, karena hari ini teman-teman insya Allah mulai ke depannya di live kita, di akun kita itu akan setiap pekannya ada 5 konten ya, atau 6 konten setiap pekannya. Karena alhamdulillah kami sudah upayakan untuk meng-hire tim ya, untuk membantu proses pembuatan konten kami dengan cabang konten yang lain, sehingga lebih meluas lagi dakwah motivasi Islam, Islam kami insya Allah. Tahsinnya tajwid tetap ada, tapi ada tambahan lain ya. Nah, insya Allah 5-6 konten setiap pekannya. Maka jangan lupa di follow akun ini. Live kita terus lanjut, kontennya lebih aktif insya Allah. Maka setelah ini kita ada agenda soalnya, jadi mohon doanya semoga Allah ridhoi ya. Lanjut, bismillah. Oke, nah wal taffatis saqu bi. Nah, teman-teman, ini namanya huruf apa? Bentuknya seperti mangkok ya, bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik satu di bawahnya. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ba. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf ba. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ba, teman-teman sekalian? Ba mah gampang. Teman-teman pernah bilang bantal, teman-teman pernah bilang bagus, teman-teman pernah bilang seblak, teman-teman pernah bilang bubur. Itulah huruf ba. Insya Allah tidak asing huruf ba, karena sama kayak huruf B. Gimana? Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Babi bu abe, babi bu abe, bagus, bantal, bintang. Tapi hati-hati, ketika teman-teman melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, babi bu abe, abe. Nah, bibirnya tak perlu dilipat-lipat, cukup babi bu ya. Oke, lanjutkan lagi. Ba-nya berharokat baris bawah. Oke, sip. Nah, ini saya pindahkan dulu ya. Sebentar ya. Ini kita pindahkan dulu sedikit biar. Nah, oke, sip. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, ba-nya berharokat baris bawah, teman-teman. Masya Allah, sebentar. Ini biar nggak ngalangin ya si terjemahannya. Masya Allah. Bentar ya. Nih, biar enakan teman-teman belajarnya. Oke, nih. Perhatikan, huruf ba di sini dia berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ingat namanya adalah harokat apa? Namanya harokat kasroh, dibaca dengan vokal i yang clear bunyi vokal i-nya. B, jangan B, B ya. Dari B ini kita percepat ya. Ini persis seperti tadi teman-teman. Ada alif lam syamsiah ya, langsung masuk ke huruf sin ya, dia bertasydid. Alif lam syamsiah itu adalah keadaan di mana ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan ya. Lalu setelah huruf lamnya ada tanda tasydid ya. Sama persis seperti yang sudah kita bahas di sini tadi. Ya. Tafatis. Nah, di sini ya, sama ya. Tuh.
ada bentuk seperti alif dan lam bersandingan, setelah lamnya ada tanda tasydid. Nah, ini namanya alif lam syamsiah. Ini pun sama, alif lam syamsiah. Maka dibaca dari bi ini langsung masuk ke huruf sinnya. Oke, jelas ya? Oke, assalamualaikum, mohon maaf saya mendengarkan sambil ada yang dikerjakan Kak Ustadz. Gak apa-apa, gak masalah, justru keren ya. Ketika teman-teman ada kesibukan sambil kerja, tapi masih mau meluangkan waktunya untuk Al-Quran. Semoga Al-Quran menaungi teman-teman dalam segala aktivitas teman-teman sekalian. Karena yakinlah, hal yang mahal yang gak bisa semua orang bisa lakukan dan dapatkan adalah meluangkan waktunya buat Al-Quran. Lanjut, bis, jadi dari bi langsung masuk ke s-nya ya. Sinnya sudah kita bahas juga, teman-teman sekalian ya. Dia didesiskan melafalkan huruf sin itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya, kayak bilang sapi, kayak bilang susu, kayak bilang sisir, kayak bilang santai gitu ya. Susu, persis ya, seperti itu. Sin. Ada desisannya, mengalir nafasnya, mengalir suaranya. Ya. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Sip. Selanjutnya sekarang sinnya dia berharokat baris atas, bertegur sapa sama alif. Ya. Oke, sinnya di sini ada tasydid, ditekan dulu ya. Tisa, jangan cuman bisa, jangan cuman bisa, tapi s-nya tekan dulu baru keluar vokal a-nya. Bisa. Mendengarkan sambil makan boleh silahkan. Asal jangan sambil salto aja ya, pusing. Atau sambil kayang, jangan ya. Mendengarkan sambil makan, sambil bekerja boleh, asalkan jangan sambil kayang sama salto ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Di sini sa-nya berapa harokat? Nah, di sini ada huruf berharokat fathah, bertegur sapa sama alif. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya. Ingat gak nama hukum tajwidnya? Saya tandain dengan warna biru deh. Nih. Ini saya tandain di sini, ganti sama warna biru biar nanti ngejreng bedanya ya. Nih. Dia dibaca 2 harokat, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ini yang dasarnya dulu ya. Mad tabi'i. Oke, ya, maka kita baca 2 harokat tuh gimana? Diayunkan 2 kali ayun. Saku bisa, gitu ya. Oke. Teman-teman dengan menganalogikan mad tabi'i 2 harokat dengan 2 ketukan, dengan 2 isyarat jari, dengan ilustrasi atau analogi lain boleh. Cuman kita izin ilustrasikan dengan 2 kali ayun. Wal taffatis saqu bisa, gitu ya. Oke. Sip, mad tabi'inya kita tahan dulu ya. Mad tabi'inya kita tahan dulu. Sekarang teman-teman ingat nggak, ini kita bahas singkat lagi ya. Oke, ingat nggak ini huruf apa nih? Ini udah kita bahas loh tadi loh. Ini udah kita bahas loh tadi. Ini huruf qaf ya. Sekarang huruf qafnya berharokat baris bawah. Nih, kita bahas dulu yang basicnya dulu ya. Berharokat baris bawah berarti dia dibaca menjadi vokal i ya. Kalau tadi di awal kita udah bahas dia dengan vokal u di sini. Saku. Yang ini sekarang saqi. Maaf. Hati-hati ya. Jangan teman-teman tertukar qaf kasroh dengan kaf kasroh. Sudah kita bahas tadi. Qaf nggak boleh keluar percikan-percikan nafas. Qi. Kaf keluar percikan nafas. Ki. Bedanya apa? Kalau qaf lebih dalam, nempel ke langit-langit yang paling dalam. Qi. Kalau kaf lebih keluar sedikit. Ki. Sehingga keluar percikan nafas. Ingat nggak huruf qaf? Nggak perlu saya bahas lagi dulu ya. Soalnya waktu saya mepet teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kita bahas sedikit lagi nih. Ada bahasanya yang belum kita bahas soalnya, boleh? Oke, jelas ya. Ingat ya. Oke, teman-teman yang baru gabung, mohon maaf kalau misalnya yang ini saya izin persingkat dulu untuk yang ini ya. Oke. Wal taffatis saqu bisaqi. Betul nggak gitu bacaannya? Dibaca dengan vokal i, betul nggak? Dasarnya dulu, betul nggak dibaca gitu? Boleh komen di kolom komentar. Wal taffatis saqu bisaqi. Betul ya? Betul, karena kita bahas dasarnya dulu. Dia berharokat kasroh, itu kan? Dibaca dengan vokal i ya, berarti kita baca saqi. Betul bacanya begini. Untuk awalan yang baru belajar. Oke, nah tapi apakah cukup dibaca seperti ini? Nggak cukup. Kalau dibilang betul, betul bacanya begitu. Tapi cukup nggak? Belum cukup. Kenapa? Karena ada aturan main yang lain. Sekarang kita lihat. Qafnya kita udah tahu, oh iya, dia dibaca qi. Sekarang
kebetulan ini berada di penghujung ayat. Di penghujung ayat 29 Quran surah Al-Qiyamah. Maka berarti kan kalau di ujung ayat kita akan berhenti, ambil nafas, akan ada jeda dan ambil nafas dulu, berhenti, rehat gitu ya. Bang, emang boleh berhenti di tanda ini? Kan ini ada tanda lam alif. Bukankah tanda la atau tanda lam alif ini artinya adalah tanda dilarang berhenti? Namanya adalah waqaf mamnu'. Bukankah dilarang berhenti di sini? Jawabannya adalah iya. Tapi kalau lam alifnya berada di akhir ayat, maka boleh berhenti. Paham? Kalau di pertengahan kalimat, upayakan tak berhenti di sini. Tapi kalau lam alifnya di ujung ayat, berhenti tak apa-apa. Berhenti tak masalah. Paham ya? Oke. Yang nafasnya panjang, boleh lanjut. Kalau nafasnya kuat panjang. Tapi kan di sini banyak bunda-bunda, ibu-ibu, emak-emak solehah, emak-emak para calon penghuni surga. Ya, Masya Allah, amin. Nah, maka berhenti saja di sini, nggak masalah. Ya, oke. Nah, maka kalau berhenti, apakah cara bacanya tetap saqi? Apakah cara bacanya tetap seperti itu? Jawabannya adalah tetot, alias tidak. Kenapa? Yuk kita bahas. Teman-teman perhatikan. Apabila kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, lalu kita berhenti padanya, maka kita nggak baca huruf yang berharokat baris bawah itu dengan vokal i lagi. Jadi qafnya di sini nggak kita baca dengan vokal i lagi. Maka di sini nggak kita baca dengan harokat kasroh lagi, dengan baris bawah lagi nggak. Dia gagal aktif kasrohnya karena berhenti. Lah terus nasib huruf qafnya dibaca atau tidak? Qafnya tetap dibaca. Tapi gimana vokalnya? Dia dibaca dengan keadaan su apa? Sukun. Sukun atau tanda petik di atas huruf. Tanda petik ini sering kita sebut dengan tanda mati. Oh, berarti huruf qafnya dibaca mati. Nah, huruf yang dibaca dengan keadaan mati, gimana cara bacanya? Dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf qaf apa? Betul nggak? Kita bahas dulu yang dasar. Kita belum bahas sifat hurufnya. Kita bahas yang dasar dulu karena nggak semua orang udah tahu sifat huruf. Maka keadaan mati dari huruf hijaiyah dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan huruf qaf, bunyi konsonan awalnya adalah betul nggak? Maka ketika kita baca wal taffatis saqu bisaq, betul nggak? Betul. Dasarnya dulu. Ya. Betul, dasarnya dulu gitu, ya. Tapi apakah cukup? Jawabannya adalah tidak. Kenapa, Bang? Karena huruf qaf ketika sukun punya sifat namanya apa? Kol apa? Bukan kolak pisang. Kol-kolah. Nih, sekarang kita masuk ke buku saya lagi ya. Nih, makhraj qaf sudah kita ketahui tadi di awal, sudah kita bahas. Sekarang sifat huruf qaf. Menariknya, huruf qaf ini punya sifat huruf yang dimana sifat ini hanya muncul ketika huruf qaf di dalam kondisi sukun. Ya, nama sifatnya apa? Nama sifatnya qalqalah di poin ke-6. Apa qalqalah? Yuk kenalan yuk. Qalqalah itu artinya adalah memantul. Maka pantulkanlah ketika qaf dalam kondisi sukun. Ya, maka nanti ya di buku kita selain dibahas sifat, kita bahas pula ketika qaf dalam kondisi sukun. Apa aja yang harus diperhatikan? Pembahasan terakhir. Siap kita bahas? Mau kita bahas? Sebelum kita bahas, bantu share dulu yang belum share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah di sini. Ya, di share, diklik, ketika diklik ada tulisan posting ulang. Diklik tulisan posting ulangnya. Ya. Ayo. Sok, diklik dulu, di share dulu. Nih, pembahasan terakhir seru nih. Ya. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Sambil saya minum dulu ya teman-teman ya. Bentar ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut ya. Oke, nih. Ketika qaf bersukun, ada setidaknya 4. Ini yang saya ketahui ya, mungkin ada lebih. Tapi ini beberapa yang saya ketahui, saya simpan di buku saya. Namanya buku Sirrul Hijaiyah ya. Nah,
kesalahannya sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf bersukun itu apa? Yang pertama udah kita bahas tadi di awal. Apa? Sering kali tertukar dengan huruf kaf. Ini clear ya, kita anggap ini sudah clear. Yang kedua, nah ini, jangan sampai tidak dipantulkan. Wal taffatis saqu bisaq. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya sifat qalqalah. Ya. Oke. Jelas teman-teman sekalian? Dia punya sifat apa? Qalqalah. Nah, ya, dia punya sifat qalqalah. Oke. Yang ketiga, ya, dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Huruf qaf itu, teman-teman, dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya itu ketika sukun harus selalu tebal. Jadi jangan sampai dibaca seperti ini. Wal taffatis saqu bisaq. Nah, sekarang kita bahas gini deh, pelan-pelan. Huruf yang punya sifat qalqalah atau memantul ada 5. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Atau sering kita sebut dengan susunan kalimat baju di toko. Nah, 3 huruf awal, ba, jim, dal, baju di itu huruf tipis. Maka bunyi pantulannya itu bunyi e karena tipis. Ab, aj, ade. Tapi ketika huruf qaf dan huruf to dan qaf, karena dia huruf qalqalah yang sifatnya adalah tebal, maka dibaca dengan sambil mengenaikan pangkal lidah. Ketika memantul, pangkal lidahnya masih nongkrong di atas. Aku. Jadi bunyinya nggak akan e. Kalau jadinya bunyinya wal tafatis saqu bisaq, berarti tipis huruf qafnya, pangkal lidahnya kurang naik. Harus diangkat. Sehingga ketika kita praktekkan, ketika kita praktekkan misalnya contoh di buku saya ya, sebentar. Nih, sehingga misalnya kita baca di sini jangan sampai dibaca gini. Miqdaruhu, bukan miqe, tapi miqdaruhu. Paham? Beda nggak antara miqda dengan miqda? Beda ya. Yang awal dia tipis, pangkal lidahnya kurang naik, miqda, enggak. Yang kedua insya Allah lebih tepat dibanding yang sebelumnya karena dia tebal. Miqdaruhu. Paham? Jelas insya Allah? Ya. Nah, gitu. Itu hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi jangan sampai dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal kadarnya. Karena qaf ketika sukun harus selalu dibaca dengan keadaan tebal. Dan yang terakhir, ini yang paling spesial. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf bersukun adalah pantulannya tertahan. Dan ini terjadi bukan hanya pada qalqalah huruf qaf, tapi seluruh huruf hijaiyah yang punya sifat qalqalah. Contohnya tertahan tuh gimana? Ini. Contohnya tertahan itu seperti ini. Nah ini ya, Quran surah Al-Balad ayat keempat. Perhatikan qaf sukunnya yang kita highlight dengan warna yang berbeda. Jangan sampai dibaca gini. Khalaqna. Qafnya ada ngeremnya. Ada portal ngeremnya gitu. Bunyi pantulannya itu ngerem berat gitu rasanya. Khalaqna. Atau misalnya bawahnya. Nih bawahnya. Surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabati. Padahal cukup teman-teman pantulkan ya, jangan sampai tertahan. Iqtarabati. Paham? Ya. Oke, bisa dibedakan nggak? Jadi jangan dibaca khalaqna tapi khalaqna. Karena kalau itu terjadi, khawatir kami bisa menjadi kesalahan yang jatuh ke dalam kesalahan yang besar. Bisa merubah makna. Karena apa? Karena seolah menambah huruf baru di sana. Huruf apa? Huruf hamzah. Contoh, khalaqna. Nah, kalau teman-teman lafalkan macam itu, teman-teman seolah di sini sedang menambah huruf baru, yaitu hamzah dalam keadaan sukun. Khawatirnya seperti itu, teman-teman. Kenapa kok tiba-tiba ada hamzah? Hamzah itu punya sifat namanya adalah syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, bukankah huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun akan terhenti? Betul nggak? Betul nggak? Huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun itu akan seolah ada ngeremnya, ada portalnya. Contoh nih, kita contohkan di buku saya. Quran surah Al-Fil ayat kelima misalnya.
Kita baca dari bagian awal ayatnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya kok harus ada ngeremnya? Ma'kul. Kenapa nggak dibaca ma'kul? Kenapa? Karena maknya ketemu portal. Siapa? Hamzah sukun yang punya sifat syiddah. Ada ngeremnya dia. Ma'kul. Nah itu memang boleh karena memang ada hamzah sukunnya. Tapi kalau qalqalah jangan sampai dibaca contohnya tadi khalaqna. Mana ya huruf qaf tadi? Nih ya, jangan sampai dibaca khalaqna. Begitupun pada huruf qalqalah yang lain. Coba saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas? Surah favorit sejuta umat nih biasanya nih. Siapa yang teman-teman yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas? Saking ikhlasnya setiap sholat Al-Ikhlas terus surat pendeknya. Nah, ini biasanya terjadi kesalahan pada surah Al-Ikhlasnya. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang bacanya begitu? Yang masih begitu atau pernah begitu boleh komen angka 1. Gak usah panjang-panjang komennya. Boleh komen angka 1 sekarang juga. Ada? Ada nggak? Nah, ya. Kalau begitu jangan. Pantulannya jangan begitu. Qul huwallahu ahad. Jangan ada ngeremnya. Karena seolah menambahkan hamzah sukun. Faham? Faham? Jelas? Allahu Akbar. Sekarang kita sudah bahas nih. Oh, berarti kesalahan-kesalahan ketika melafalkan qaf bersukun sudah kita bahas. Oke. Sekarang saatnya kita kuis. Siap kuis? Kita evaluasi. Kita lihat di antara 1.500 1.400 orang kira-kira yang sudah tepat berapa banyak. Oke, siap kuis? Siap ya? Tapi dengerin aturan mainnya boleh. Ketika kita kuis, kita bukan hanya belajar kaidah tajwidnya bukan. Tapi kita belajar yang pertama tertib, yang kedua sabar. Yang pertama tertib, yang kedua sabar. Saya akan contohkan 3 contoh pelafalan. Tolong teman-teman jawab ketika semua contoh jawabannya sudah saya lafalkan. 1, 2, dan 3. Jangan sampai teman-teman saya baru nyontohin 1, terus teman-teman wah kayaknya yang 1 yang benar nih. Saya pilih langsung angka 1. Kita nggak jadi kuisnya. Kalau gitu berarti tandanya tidak tertib. Siap? Siap ya? Yang siap komen angka 2. Yang siap boleh komen angka 2. Yang siap boleh komen angka 2. Oke, siap ya? Tertib ya? Tertib ya, sahabat-sahabatku, sahabat Quran nih. Tertib ya? Oke, perhatiin. Siap. Oke, sip. Mana pelafalan yang tepat? Jangan ada yang komen setelah saya contohkan. 3 contoh jawaban dulu. Yang 1. Saya baca dari B-nya aja ya biar cepet ya. Dari yang 1, perhatikan qaf sukunnya. Yang 1. Ada 4 jawaban deng ya. Ada 4 jawaban ya. Biar seru 4 jawaban. Tunggu sampai 4-4-nya beres. Tunggu sampai 4-4-nya beres. Yang 1. Bisa. Perhatiin, dengerin dulu aja. Bisa. Yang kedua. Bisa. Yang kedua itu yang pertama ya. Yang kedua. Bisa kok. Bisa kok. Bisa kok. Tuh, jangan dulu atuh jawab, kan belum selesai. Kan belum selesai. Kenapa emang udah waktunya jawab? Emang udah waktunya jawab baru juga 2 pertanyaan? Ya? Kan baru 2 pertanyaan. Ayo. Orang ada 4 betul, kenapa udah jawab? Yang udah jawab tadi tertib. Nah, ulang lagi. 1 kesempatan lagi, ya. Kalau ada yang jawab udah anulir kayak kemarin, nggak jadi kuisnya, ya. Yang 1. Ya, yang 1 nih kita bisa ngeliat nih. Ya, kita bisa ngeliat dari penonton di sini pada tertib nggak nih? Ya.
Ini. Oke. Yang satu. Bisak. Bisak. Yang kedua. Bisako. Bisako. Yang ketiga. Bisake. Tuh, lihat Kak Tan, lihat Kak Tan tuh. Belum juga beres ini. Tuh, lihat Kak Tan udah komen tuh. Lihat Pak Kak Nurul, udah komen padahal belum 4. Padahal belum 4 jawaban. Udah komen, lihat tuh, lihat yang di kolom komentar udah pada jawab tuh. Tuh. Lihat ya. Bisa kita lihat kan, nggak sabar, nggak tertib. Ya nggak? Ya. Padahal belum selesai. Tuh. Belum selesai udah pada jawab. Nggak tertib berarti. Tuh. Terakhir ya, terakhir. Susah ya, tertib ya, susah ya, sabar. Biasain, belajar sabar. Ya. Yang satu, kita lihat lagi sekali lagi ya. Yang satu, bisak. Yang kedua, bisako. Yang ketiga, bisake. Yang keempat, bisako. Yang satu, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat? Baru jawab, tertib. Ya. Oke. Yang satu bisak, yang kedua bisako, yang ketiga bisake, yang keempat bisako. Nah, yang mana? Kita lihat jawaban terbanyak berapa ya? Nih, kita lihat. Jawaban terbanyak adalah yang tersematkan 4. Yakin 4? Masya Allah. Jawaban yang tepat bahkan sampai 500 orang jawab. Allahu Akbar. Yang tepat adalah jawaban yang keempat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Operator, ada operator? Alhamdulillah. Siap-siap abis ini. Ya, alhamdulillah. Bisa? Senang belajarnya. Alhamdulillah. Kenapa yang satu salah? Bisa karena nggak sama sekali dipantulkan. Yang satu salah karena betul-betul tak dipantulkan. Bisa. Ya. Yang kedua kenapa salah? Karena pantulannya tertahan. Bisa kok. Yang ketiga salah kenapa? Karena dia pantulannya tipis. Bisa ke. Yang keempat kenapa lebih tepat? Karena dia dipantulkan, ya, tidak ditahan dan dibaca dengan keadaan yang tebal. Bisako. Tuh nih bunda siapa nih? Keren nih, ada yang jawab nih. Keren. Mana nih? Tuh. Nih. Kenapa yang satu salah? Karena tidak ada pantulannya. Yang kedua kenapa salah? Karena pantulannya tertahan. Yang ketiga kenapa salah? Karena pantulannya tipis. Yang keempat tepat kenapa? Karena dipantulkan, ya, tidak tertahan dan pantulannya tebal. Nih Kak Randiski, keren ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Faham sampai sini? Sabar. Belajar ngaji juga belajar adab. Tertib. Ya, tertib. Ya. Oke, disiplin, sabar. Ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Belajar sabar ya. Walaupun kita udah tahu nih yang betul, misalnya yang satu nih, sabar. Ikuti rulesnya. Oke, sudah jelas? Sip. Nah, nanti teman-teman, sekarang saya pengen nanya. Kita udah bahas bedah tajwidnya, hurufnya, kita contohkan, kita bahas kesalahannya. Sekarang saya pengen nanya, ada nggak di antara teman-teman yang melafal ketika udah belajar nih, belajar dibedah satu-satu, pas baca sendirian, sifatnya atau hurufnya atau hukum tajwidnya suka lupa, boleh komen angka 2. Pas barang-barang begini, oke, kita ngerti gitu ya, ingat. Tapi pas sendiri lupa, boleh komen angka 2. Boleh komen angka 2. Pas sendiri baca, ngeblank. Aduh, gimana ya ini teh, lupa misalnya gitu. Boleh komen angka 2. Banyak sampai 300 orang. Oke, kita kasih kemudahan. Kita kasih bahasan fitur. Lah, kenapa nggak dari tadi bang kalau ada fiturnya? Nggak, tetap kita belajar kaidah kalau di live kita. Nggak langsung ujuk-ujuk ke fitur. Fitur belakangan. Biar kerasa gampangnya. Ya, nih. Tadi apa yang warna ungu nih? Tadi apa namanya yang warna ungu? Yang warna ungu namanya adalah qaf. Dia punya sifat qalqalah. Warnanya warna ungu nih.
Nah, kenapa dikasih warna ungu? Karena ada kode tajwid langsung di atasnya warna ungu juga. Apa tadi nama sifatnya? Kol. Kol di sini apa? Bukan kolak pisang, tapi kol-kolah. Cara bacanya yang warna ungu apa? PTL. PTL apa? Pantulan atau pantul. Nol artinya apa? Enggak dipanjangkan karena dipantulkan, makanya nol harokat. Gitu teman-teman. Bisa kok. Tuh, ya. Kalau lupa kode-kodenya, tinggal lihat kartu panduan nih. Lihat. Kol artinya kol-kolah. Pantulkan, nol harokat, ya. Dan ini masih banyak lagi di setiap barisnya. Tuh, banyak banget hukum tajwidnya, ya. Oke. Ya, gampang nggak? Sekarang tuh banyak teman-teman fitur Quran yang bagus-bagus. Ya, bahkan lihat. Tadi kan kita belajar fitur nih. Kaidah belajar fitur, lihat sebanyak ini. Ada kartu panduannya. Yang pengen detail, lihat di pojok kanan halamannya. Lengkap dengan contoh ayatnya, penjelasannya, warnanya, kode tajwidnya, dan bisa dipraktekkan pada hatamannya. Yang pengen belajar huruf kayak kita tadi, di sini ada pembahasannya. Setiap huruf dibahas kesalahannya, di setiap huruf dibahas makhrajnya, setiap huruf dibahas sifat-sifatnya. Kira-kira kalau ada Al-Qur'annya, lengkap dengan ukuran besar buat oma opa. Ada yang mau atau tidak? Boleh komen angka 2. Nanti di ujung, sebelum masuk grup. Boleh komen angka 2. Bang, kenapa nggak dari tadi kalau ada Al-Quran begini? Karena biar kita tetap fokus belajar kaidah. Al-Qurannya ada fiturnya, tapi belakangan fitur mah. Gitu. Tapi ada. Boleh komen angka 2. Ya, yang mau order di ujung. Komen dulu angka 2 biar kita siapkan potongan diskon 50%-nya. Kita siapin buat teman-teman. Kenapa nggak dari tadi, Bang? Biar teman-teman fokusnya bukan order Al-Quran, nggak. Belajar fokusnya. Kita lihat berapa banyak harus kita siapkan. 70, 80, 80. Saya siapin. Bentar lagi. 80 untuk 5 menit tapi ya. Nggak lama. Kenapa? Karena ada yang mau masuk grup. Kasihan nungguin lama. Boleh. Yang mau masuk grup tahan dulu. Kita baca bareng-bareng. Ya, mana tadi ayatnya? Mana teman-teman? Oh, ini ya. Operator siap? Ada operator? Oke. Kalau buku saya nanti bulan ini ya. Ini Al-Qur'annya dulu ya. Waltaffatis saqu bis-saq. Waltaffatis saqu bis-saq. Waltaffatis saqu bis-saq. Yang mau masuk grup tahan dulu ya. Kita ke Quran dulu sebentar, 5 menit. Shadaqallahul azim.